berarti sangat bisa ya saja melalui psikoterapi itu gitu. Orang takut ketinggian, orang takut ini gitu. Takut mantan juga bisa. Takut mantan. Ada cerita emang kelas 2 SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Andi Nurfalah. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim dan tentunya menebar manfaat sepanjang hayat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di samping kita guru kita tercinta Ustadz Sufi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Beliau hari ini atau beberapa minggu kemarin itu muncul di televisi nasional. Nah tentunya kan saya sangat rindu sekali bertemu dengan beliau dan sangat ingin bersapa dan bersilaturahim serta bertatap muka. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik-baik saja. Dengan kondisi hari ini alhamdulillah tetap semangat gitu saja dengan aktivitasnya. Aktivitas terus dijalankan dan harus memang terus semangat apalagi kita dalam berdakwah ya. Yeah. Jadi kalau misalkan seorang pendakwah loyo, gimana nanti menyetrumnya? Jadi harus tetap jreng gitu. Harus tetap jreng gitu. Harus tetap bersemangat lah. Iya. Ustadz, aktivitas hari ini kalau di Tasik apa saja kegiatannya? Ya, aktivitas alhamdulillah sekarang dari buka klinik, ya, klinik Tibun Nabawi, Ruqyah, terus bekam, lalu juga biasa keseharian dakwah. Ya inilah gitu ya, kita mengajak ataupun bersilaturahim kepada para ulama, pada murid-murid juga yang belajar. Kita berbagi sharing gitu. Ustadz, nama lengkapnya boleh tahu supaya teman-teman sahasi atau teh gitu tah. Nama lengkap Sufi Zainal Muttaqin dari asli Sumedang. 2009 ke Tasik ke Singaparna. Ngajar di salah satu pesantren, kemudian 2014 ke Tasik ya, karena nikah kan dengan orang Tasik. Jadi di sana udah ini. Jadi betah di Tasik Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dulu sebelumnya di Sumedang langsung ngajar ke Tasik gitu, Ustaz. Kondisinya sudah jadi siap pengajar. Pengajar apa, Ustaz? Ya. Kalau perjalanan itu luar biasa. Berliku-liku dan penuh naik turun lah gitu ya. Karena dulu itu dulu kan di Gontor ya. Di Gontor itu 2006, 2007 itu di Sumedang ngajar dulu. Jadi Ustaznya di Gontor dari SMP, dari SMA? SMA. Oh, dari SMA. Mantap betul. Adanya. MTS-nya di Singaparna, di Al-Furqon. MTS Tasik, terus ke Gontor. Nah, di Sumedang ngajar dulu dan masuk kuliah itu cuma 2 hari kuliah. Jurusan PAI. 2 hari? 2 hari. Karena ini bukan ini ya. Jadi pas waktu itu memang yang ngajar juga dari Gontor. Pas dosennya bahasa Arab, ini kayak kembali lagi ke MTS pelajaran cuma 2 hari pas ini udah gak mau dilanjut ya. Iya. Soalnya ada chemistry karena sama-sama Gontor ya. Secara bukan berarti menghina atau apa ya saja, bukan berarti tapi lebih ke pure ke konten gitu, butuh materi gitu. Nah, itu saja. betul. Jadi kalau di Gontor berarti Ustaz bisa 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Iya. Atau masih dulu itu kan di sana banyak orang Jawa. Banyak orang Jawa. Jadi komunikasi ngobrol sama orang Jawa, tapi nggak bisa karena emang kesehariannya Arab Inggris. Nah, jadi udahnya cuman bisa mengkrono mengkrini. Nggak bisa di sana. Jadi kuliah 2 hari itu lalu ke Tasik gitu saat setelah keluar 2 hari lalu kemana kegiatannya? Kuliah 2 hari di sana. Di Sumedang juga kan ada pesantren ya dari peninggalan ayah almarhum. Sekarang diurus sama kakak. Lalu setelah kuliah di sana belum ke Tasik dulu. Daftar dulu di UIN Bandung, sastra Arab.
Itu sudah diterima tapi keburu ke Tasik, akhirnya gak diambil. Ada SMS, selamat Anda diterima di ini satu pesantren gitu. Fakultas. Ini di UIN. Di UIN ya. UIN di kampus. Pas waktu itu sudah di Tasik, direkrut yang ngajar di Tasik. Akhirnya gak jadi, dan pernah juga daftar untuk ke Mesir karena sudah ke Tasik. Akhirnya ya qadarullah gitu kan. Akhirnya dia di Tasik begitu. Ada peluang ke Mesir, Ted? Ya kalau waktu itu insya Allah gitu. Nah sekarang itu kenapa dulu. Hanya Kak. Tapi ya kan jodoh pas waktu itu bertemu ya. Jadi ya Allah, saya mengikuti takdir Allah, ini sudah takdir Allah seperti ini. Kita hanya bercerita tentang masa lalu lebih ke pelajaran gitu saja, bukan berarti penyesalan yang mendalam gitu kan. Karena ya jalan hidup penuh dengan warna-warni gitu. Nah, jadi ketika selesai dari Gontor langsung di Sumedang dan tidak melanjutkan pesantren peninggalan orang tua gitu. Kenapa? Itu memang kalau kakak-kakak sudah, kan ayah wafat tahun 2006, ibu 2010. Nah, waktu itu nikah 2009 ya. Jadi udah ke Tasik. Pas waktu sebelum itu ada jeda di sana. Memang kakak pada ini, ayo bantu di sini. Cuman memang karena kita Allah sudah mendesainnya sedemikian rupa, sudah direncanakan nih. Pokoknya 2012 keluar dari ngajar ke balik ke Sumedang. Cuman ya qadarullah terus berlanjut dan sampai sekarang masih di Tasik. Akhirnya betah gitu. Ya betah di Tasik. Paman memang ada salah satu yang diinikan paman ya. Kata paman, kalau udah di Tasik, udah pengembangan di Tasik punya, gak apa-apa, sok aja 5 nas saja asalkan bermanfaat begitu. Itu yang selalu diingat. Akhirnya. Berarti pada akhirnya sebagai manusia dimanapun bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu saja. Nah, saya mengenal Ustadz dulu itu. Nah, ini yang luar biasa nih. Saya sudah beberapa kali bertemu Ustadz berguru salah satu ilmu, yaitu hipnotis. Ya tadi ya. Saya ada 2 kali nih. Kalau sekarang Ustadz masih bergulat gitu ya, mendalami yang kan hipnotis juga bagian dari sains sebetulnya, dari keilmuan. Apakah masih didalami atau bagaimana? Jadi kalau saya dulu punya prinsip itu never stop learning. Tidak pernah berhenti belajar. Terus belajar sehingga apapun itu dipelajari, sampai dulu penasaran dengan yang namanya ilmu hipnotis dan juga sulap. Dunia sulap. Itu kondisi waktu itu lagi di pesantren. Waktu di pesantren ngajar. Itu kontroversi banyak sih ya. Cuman ketika dipraktekkan, ada salah satu murid yang nakal, lalu di hipnoterapi, berhasil. Nah, berhasil akhirnya di sana pada terbuka. Nah, waktu itu memang tidak banyak berpikir segala macam ya. Saya terima dan lain sebagainya, dipraktekkan. Nah, 2017 ada salah seorang ustadz yang memang berceramah di sana, bahwasanya hipnotis itu salah satu termasuk pada, kalau dibilang itu ya ini saya tidak menyalahkan dan tidak tetap pilihan gitu ya. Ini lebih ke pilihan berarti. Lebih pada pilihan. Beliau menyebutkannya New Age. Jadi termasuk pada sihir modern. Waktu itu menolak, karena memang nggak ada apa-apa. Cuman ketika diperdalam, kalau saya pribadi perdalam, ada hal-hal memang yang tidak nyaman di hati bagi saya pribadi. Akhirnya 2017 itu masuk ke 2018 berhenti. Semua ditinggalkan untuk praktek yang dulu praktek langsung ya, tidur ya. Prinsip-prinsipnya yang ilmu sains, yang ilmu psikologi yang segala macamnya tetap ada itu diterapkan. Nah, untuk hipnoterapi langsungnya emang sudah tidak sampai sekarang. Itu belajar di Tasik Ustaz atau di luar mana, di luar kota gitu? Nah, dulu pengalamannya gitu, ada ketertarikan. Nah, ini sangat kalau diceritakan mungkin lucu ya. Lucu. Dulu waktu di pesantren itu, ini tidak ada yang tahu kecuali saya sama istri. Luar biasa nih, baru di sini diceritakan. baru di sini betul. Belum diangkat ke apa gitu. Di tulisan juga belum. 2011-an lah, itu nyari karena penasaran, nyari searching di Google tempat mana yang ada pelatihan hipnotis. Nah, ketemu di Surabaya. Waktu itu masih mahal, 1.700.000. Pas ya, 2012. 2012-an, kalau tidak salah sekitar 2012 lah. Lalu dicari 2012 itu dapat itu.
dapat. Nah, ini mohon maaf kepala sekolah dulu. Itu sampai bolos ngajar ya. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Sendiri ke Surabaya dari Tasik, dan waktu itu masih polos kan ya. Masih bingung kemana. Akhirnya naik kereta ke Surabaya. Di Surabaya bingung. Nah, dan luar biasa. Ada seorang ibu-ibu yang Nasrani. Iya. Waktu itu Nasrani nganterin, "Mas mau kemana?" "Mau ke hotel ini nih." Sama ibu diantarin sama ibu pakai beca, sama ibu pas waktu duduk beca. "Nih ibu, ini pakai beca. Ini ya hotelnya." "Oh iya." Saya yang paling pertama itu, saya paling pertama di sana ada. Iya. Belajar di Surabaya pertama itu waktu segitu. Wah, diperdalam segala macam. Sampai ada waktu itu satu orang yang Hindu. Dia mengajarkan ilmu-ilmu yin yang gitu ya. Diajarkan, dilihat, oh begini ya. Nah, di sana dipelajari dan digali pulang ke Tasik, dipraktekkan lah. Sukses langsung kan? Sukses, cuman di sana ada yang hal-hal yang tidak, yang ini masih tidak sukses. Penasaran lagi, belajar ke Bandung, di Bandung, ke salah satu lembaga hipnoterapi di Bandung, lalu terakhir di Jakarta. Jadi 3 tempat kalau bisa disebutkan, 3 tempat tuh Surabaya, Bandung, Jakarta. Kalau VCD-nya, wah sudah numpuk segini, bukunya banyak lah. Itu tentang hipnoterapi semuanya. Kalau secara level sudah mulai menuju expert gitu saja, ya. Menuju. Dan alhamdulillah sudah dapat lisensi instruktur. Jadi sudah nasional ya, sudah boleh bisa buka pelatihan waktu itu, sudah dapat legalitasnya. Nah, saya kan pernah lihat juga di Trans TV ya, Trans 7 Ustaz, waktu ular itu ya, yang takut ular gitu ya. Nah, nih, apakah orang yang takut ular itu Ustaz masih bisa tidak untuk supaya tidak takut kembali gitu? Nah, gimana? Kalau untuk sekarang tetap ada terapi seperti itu, cuman tidak memakai hipnotis sekarang itu. Kalau saya menamai sekarang itu psikoterapi Qurani. Jadi setelah dulu kan beralih ya, kita kenapa tidak mengambil dari Al-Quran saja? Gitu. Di Islam itu ada pengobatan, maka berpikir kenapa tidak mengambil dari teknik-teknik Nabi, pengobatan saja? Maka diterapkan psikoterapi Qurani, diantaranya pemakaian ayat-ayat Al-Quran, ruqyah, dengan sugesti-sugesti yang diterapkan. Ya, tidak seperti kan hipnotis, relax, tutup mata, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, jadi teman-teman semuanya, segala sesuatu itu ada pilihan. Seorang berhak untuk memilih. Jadi kita tidak layak untuk mengomentari, salah itu. Dalam artian, apalagi berbasis keilmuan. Ketika Ustaz Sufi hari ini tidak menggunakan hipnotisnya, itu karena pilihan dan kita harus menghargainya gitu saja. Apalagi memang punya basis keilmuan tentang psikoterapi tentang dari Al-Qur'an gitu Ustaz. Nah, berarti sangat bisa ya saja melalui psikoterapi itu gitu. Orang takut ketinggian, orang takut ini gitu. Takut mantan juga bisa. Takut mantan. Ada cerita memang kelas 2 SMP tidak mau sekolah. Ini baru minggu kemarin kalau nggak salah dia nginbox lagi. Yang 2017 lah dulu, nggak mau sekolah 2 minggu waktu sekolah. Kenapa? Karena takut mantan. Jadi pas masuk sekolah itu ingatannya mantan. Akhirnya nggak mau sekolah itu. Ini diterapi waktu itu masih hipnoterapi. Dan ini alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Itu takut mantan bisa juga. Betul berarti ya? Betul. Ya, ada kejadian. Nah teman-teman, kalau kan apalagi dengan kondisi hari ini justru masalah kejiwaan itu menjadi PR bersama gitu. Betul. Apalagi dengan kondisi pandemi ini. Nah, menurut Ustadz nih, saran kepada kita semuanya di kondisi pandemi ini untuk menjaga kejiwaan kita, bagaimana? Ini saya buka 2018 itu data-data ya. Tasik itu termasuk range ke-9 perceraian, tingkat perceraiannya. Jadi tinggi juga. Ustadz nyari janda atau bagaimana? Itu langsung nyarinya tentang perceraian. Karena itu banyak yang konsultasi. Oh iya betul. Banyak yang konsultasi, datang Ustaz ini gimana nih, malahan ada yang tragis itu sampai suaminya menzolimi gitu istrinya, dia nikah lagi dan lain sebagainya banyak. Maksud di sini itu tadi seperti kejiwaan, menjaga kejiwaan kita betul. Kewarasan. Kalau saya bilang bagaimana kita menjaga kewarasan kita. Nah, itu yang nyaman tuh. Harus waras itu hidup, apalagi pandemi sekarang. Dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada ya, sekarang ada daring dan lain sebagainya. Nah, yang paling termudah itu menjaga kejiwaan kita itu adalah
yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan cara kita berzikir pada Allah, maka hati akan tentram. Nah, tapi zikir di sini orang memahami dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Nah, padahal zikir di sana yang maksud itu adalah bagaimana kita waras tadi. Ada syukurnya, ya kan? Orang sekarang itu masalah pandemi, usaha ya, banyak yang kalang kabut, gulung tikar dan dirumahkan. Nah, maka zikir pada Allah itu kita bersyukur. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, marketing langit yang harus kita tanamkan, tahajud, duha, tilawah, sedekah dan doa nih, 5 ini. Tahajud, duha, tilawah, sedekah, doa. Nah, ini yang menjaga tetap kestabilan kita hati itu. Yang ketiga, satu lagi. Yang ketiga itu tanamkan benar-benar iman pada qada qadar. Nah, itu. Jadi kalau orang iman pada qada qadar, insya Allah itu tenang damai hidupnya. Contoh misalkan mau ke Bandung nih, ban kempes. Kalau orang iman pada qada qadar itu tenang. Kenapa? Ini sudah takdir Allah seperti ini. Ini sudah takdir Allah gitu ya. Kenapa harus marah-marah, emosi begitu kan ya? Jadi yang saya tanamkan itu 3 hal itu selalu untuk menjaga kewarasan dan nyaman saja. Hidup itu nyaman. Seperti itu. Jadi bagian dari berpikir positif atau husnudzon kepada Allah. Ya, husnudzon bisa masuk sana, husnudzon. Jadi waras itu husnudzon pada Allah, syukurnya kan. Contohnya misalkan ini supaya lebih mudah dicerna itu contoh seorang ibu marah gara-gara anaknya BAB di lantai yang sudah dipel. Betul. Nah, saya pernah itu menangani yang itu. Saya bilang gini, "Bu, kenapa harus marah? Ibu tinggal ambil lap atau ambil tisu ya, dibersihin, dibuapin dibuang gitu ya. Toh dia gak ngotorin semua rumah kan ya. Tinggal diambil, diberesin, stay waras. Tapi kalau tidak waras itu langsung emosi naik, ego yang tinggi. Jadi harus selalu itu bagian ujian dari Allah kan. Ujian dari Allah. Anak bisa BAB. Anak nangis terus. Itu juga harus waras, harus syukur pada Allah. Ya, kan kalau misalkan Allah kasih anak dari jam 7 sampai jam 7 malam ketawa terus, kan takut juga. Bersyukur pada Allah. Syukur tingkat tertinggi itu syukur. Jadi tetap harus dikuatkan iman qada dan qadar lalu syukur juga. Memang berarti ada tanggung jawab kita sebagai individu harus menguatkan keilmuan gitu saja agar bisa kuat menghadapi pandemi ini. Keilmuan harus digali terus sehingga para sahabat kan sampai Abu Hurairah ya. Abu Hurairah ini sosok ulama yang hebat, hafal hadis dan paling banyak sekitar 5.743 ya. Beliau meriwayatkan hadis. Tapi miskin. Secara harta. Ya, secara harta miskin. Sampai suatu saat kan ditemui Rasul duduk begini lagi nunggu seseorang yang ngasih kan sangat miskin. Tapi beliau kan kalau misalkan secara ilmu sangat dalam ya. Kalau secara logika Abu Hurairah tinggal berdoa sama Allah, minta kekayaan jadi besar, tapi kan tidak. Nah, kenapa? Karena sudah mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati seperti itu. Nah, sekarang itu yang hilang dari kita itu ya seperti itu. Jadi kita seolah apa sih yang kita kejar itu gitu kan ya? Kita sudah dapat ketenangan, kenyamanan. Ya kalau misalkan target dunia silahkan kan dikejar seluas-luasnya. Kaya raya silakan. Cuman di sana ada istilah itu kalau tidak tercapai ya stay waras tadi ya. Tidak tercapai dalam masalah kondisi seperti ini kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Udah qadar Allah. Tinggal kita fokus pada solusi itu. Nah, Ustadz hari ini buka konsultasi ya? Konsultasi juga bekam Ustadz. Bekam. Untuk alamatnya di mana? Barangkali nih nanti teman-teman ada yang suka bingung. Juga Ustadz sampaikan apakah bisa dipanggil ke rumah kayak lelaki panggilan atau bagaimana Ustadz? Alhamdulillah selama ini sudah jadi cowok panggilan. Sudah cowok. Mana itu. Di Gunung Rohai dekat Unsil, alhamdulillah di sana dekat Unsil aja Unper. Nanti belok kiri ada jalan peta. Di mapnya sudah ada. Sudah ada. Rumah Sehat Al Hikmah. Rumah Sehat Al Hikmah. Bekam, ruqyah, gurah, psikoterapi Qur'ani. Ya, gurah untuk ini ya suara kotoran-kotoran yang suka merokok itu bisa mengeluarkan kotoran-kotoran. Ruqyah untuk masalah-masalah mental juga. Sebetulnya ruqyah juga itu bukan masalah jin ya. Ini ada banyak yang salah paham itu. Betul. Ruqyah itu kerasukan dan tidak juga ya. Ruqyah itu untuk penyakit fisik, medis juga bisa. Di sana untuk
Yang lainnya silakan bisa dicek juga di Facebook saya pribadi ya, ada Sufi Zainal Mutakin. Kita terbuka ya, yang mampu silakan, yang tidak mampu juga kita, karena kita niatnya dari awal itu berbasis pada menolong. Al-muawanah, kita ingin menolong yang orang-orang, kan contohnya begini, orang kan punya ilmu ya, betul. diisi di segala macam ya, berilmu tapak segala macam, wah sampai orang bisa kebal dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar sugesti ya, bukan hanya sekedar oh ini mah ilmu-ilmu dari sugesti, tidak, itu terbukti ada yang semacam itu, ilmu yang semacam itu. Nah kan yang seperti itu taubatnya bagaimana, dihilangkannya bagaimana, kalau dibantu dengan yang dukun lagi kan. Nah kita berdakwah di sana, jadi orang-orang yang itu ayo dakwah taubat, diruqyah, dilepaskan semuanya. Memang ada, tidak semuanya, itu ada yang masuk pada sugesti-sugestinya ada. Gitu. Ya, teman-teman semuanya, untuk kali ini kita cukupkan kesekian karena beliau juga akan mengisi di Rumah Quran Darul Khair di Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dan tentunya insya Allah semoga Ustadz masih ada waktu, Ustadz ya. Semoga masih ada waktu. Kita akan bertemu kembali dengan Ustadz Sufi Zainal Mutakin di pertemuan berikutnya. Dan teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan, Ustadz ada nomor hotline, barangkali nanti ada yang bertanya, boleh disebutkan? 08532 empatnya 4 kali 4444 ya, 535. 535 mudah dihafal ya. Nomor yang saya WA Ustadz, boleh nanti dicantumkan? Boleh. Iya, nanti akan saya cantumkan nomornya. Juga Ustadz ini suka mengisi di Rumah Dakwah Abu ya Ustadz ya. Rumah Dakwah Abu. Itu saja mungkin pertemuan kali ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mencabut wabah dari negeri ini. Amin. Agar kita bisa beraktivitas dengan normal, dan tentunya iman kepada qada dan qadar itu adalah bagian yang harus kita kuatkan agar bisa tenang, bisa syukur atas apa yang telah ditetapkan oleh takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like and subscribe. Dan insya Allah kita akan selalu menebar manfaat sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, hatur nuhun.